Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh beribadah kembali dalam ibadah online minggu ini. Biar bersama-sama kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan dan anugerah-Mu. Biar kami boleh membawa korban syukur kami. Kami boleh membawa setiap pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Biar kiranya Engkau boleh disenangkan lewat apa yang kami berikan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang memegang tangan kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Engkau Tuhan penolong kami. Percaya hanya kepada
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Atas segalanya. Puji Tuhan Kamu, sembah dan puji Tuhan Kamu, sembah dan puji Tuhan Kamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji, sembah dan puji Tuhan Kamu, sembah dan puji Tuhan Kamu, sembah dan puji Tuhan Kamu. Yesus Tuhan adalah sembah puji, sembah dan puji Tuhan Kamu, sembah dan puji Tuhan Kamu, sembah dan puji Tuhan Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami mau membaca firman-Mu, merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian supaya kami boleh hidup berkenan kepadamu dan memuliakan Engkau. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara kekasih, tidak terasa beberapa saat lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Juru Selamat kita. Bagaimana Allah mengutus anaknya, firman-Nya menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Yesus Kristus sudah mati bagi kita, bangkit buat kita. Itulah Injil, dan Injil ini yang menyelamatkan kita. Oleh karena kepercayaan kita, kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita harus hidup tetap takut akan Allah. Kita akan pelajari 1 Petrus 1 ayat 17-21, tema kita adalah takut akan Allah. 1 Petrus 1 ayat 17-21. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang, menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah dan yang telah
membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara, kita baca tadi bahwa kita perlu punya rasa takut akan Allah. Yang pertama, di ayat 17 dikatakan jika kamu menyebutnya Bapa. Bahasa aslinya Bapa, Pater, bahasa Yunani. Kalau kamu menyebut Allah sebagai Bapa yang tanpa memandang muka, akan menghakimi setiap orang menurut perbuatan, bahwa tanpa memandang muka, tanpa memihak, Allah Bapa akan menilai setiap orang, akan menghargai setiap orang, dan akan membalas setiap orang menurut perbuatan masing-masing. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Dalam bahasa aslinya phobos, ketakutan. Phobos itu punya pengertian segan, hormat kepada Allah selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita harus punya sikap bahwa hidup kita di dunia ini cuma numpang. Kita tuh resident alien. Suatu hari kita akan kembali kepada Bapa. Karena itu kita harus perhatikan bagaimana hidup kita, saudara. Kita harus punya rasa takut akan Allah. Sebab apa? Sebab Bapa tidak memandang muka. Dia akan hakimi setiap orang menurut perbuatan. Apa yang ditabur orang akan dituai, saudara-saudara. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya, tercatat dalam Lukas 12 ayat 5, Aku akan menunjukkan kepada kamu, kepada siapakah kamu harus takut. Takutlah kepada Dia yang setelah membunuh punya kuasa untuk melemparkan engkau ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah akan Dia, takutlah akan Bapa di sorga. Murid-murid Kristus harus punya keseganan akan keagungan Allah. Saudara, saya harus punya rasa takut akan Allah. Bagaimana kita menghormati kesucian Allah, bagaimana kita bisa takut kepada Allah karena kita mengasihi Allah, tidak mau menyakiti hati. Yang kedua, mengapa kita perlu takut akan Allah? Ayat 18 sampai 21, tadi kita baca, kita sudah ditebus menjadi milik Kristus. Kita ditebus menjadi milik Kristus. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat. Kristus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menyelamatkan kita. Dalam kemahatauan Allah, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, karena Allah Maha tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Karena itu Allah sudah sediakan juru selamat. Allah berjanji bahwa akan datang keturunan perempuan yang menghancurkan kepala ular. Ketika Adam sama Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyadari mereka telanjang, mereka buat pakaian dari daun. Tapi kemudian Tuhan ganti pakaian mereka dengan kulit binatang. Berarti ada binatang yang dibunuh, darah yang dicurahkan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan darah binatang tidak bisa menghapus dosa manusia, itu hanya perlambangan. Nanti akan lahir seorang manusia, keturunan Hawa, yang akan menjadi juru selamat manusia. Karena itu ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus Kristus datang memberi diri baptis di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang disembelih bagi dosa dunia. Yesus Kristus itu dikatakan tadi di surat Petrus, sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kristus sudah memberikan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, saudara saya, menjadi milik Kristus. Karena itu mari kita takutkan Allah. Kita bukan milik kita lagi, tapi milik Allah, milik Kristus. Ya, ketiga, mengapa kita harus takut akan Allah? Sebab kita diselamatkan juga dalam pengharapan, saudara. Di ayat 21 dikatakan, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kita harus menyadari, saudara-saudara, bahwa keselamatan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus itu ada fasenya. Fase pertama, fase pembenaran. Kita sudah diselamatkan oleh karena iman kepada karya Kristus. Oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Kita dimerdekakan dari hukuman dosa. Kita tidak akan kena murka Allah karena kita sudah diselamatkan oleh karena kematian Kristus.
Tapi ada fase kedua, fase penyucian. Kita sedang disucikan supaya kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Kita harus hidup taat, menyucikan diri. Tapi ada fase berikutnya, terakhir fase pemuliaan. Bagaimana kita akan diberikan tubuh yang baru. Kita akan diselamatkan bukan hanya roh, bukan hanya jiwa, tapi tubuh kita diselamatkan. Dan ini keselamatan ini belum terjadi, keselamatan tubuh ini. Nanti ketika Kristus datang kembali kedua kali. Karena itu kita diselamatkan dalam pengharapan. Karena Tuhan mau menyelamatkan bukan hanya roh jiwa kita, tapi juga tubuh kita. Tuhan mau kasih tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh seperti Yesus Kristus, tubuh kebangkitan. Dan kita semua diselamatkan dalam pengharapan. Kita sudah diselamatkan oleh karena iman kita. Kita tidak akan binasa, tidak akan mengalami hukum murka Allah. Kita sedang disucikan oleh Allah dan kita akan diselamatkan. Makanya Alkitab mengajarkan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hidup taat kepada Allah. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Pengharapan itu belum terjadi. Nanti kita akan diselamatkan. Roh, jiwa, tubuh kita juga pada hari kedatangan Tuhan. Itulah kenapa kita harus takut akan Allah. Bagaimana kita hidup takut akan Allah? Kita baca 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara, saya harus siapkan akal budi kita. Dalam bahasa aslinya punya pengertian seperti orang yang pakaiannya longgar, dia harus ikat pinggangnya supaya siap, sedia, cepat, sigap. Kita harus siapkan akal budi kita, siapkan pikiran perasaan kita. Ada perjalanan yang harus kita tempuh dalam hidup ini. Ada pertandingan yang harus kita ikuti, kita harus berlari sampai garis akhir. Ada peperangan rohani yang kita harus hadapi dan kita ada musuh-musuh yang kita harus kalahkan. Ada pekerjaan yang kita harus kerjakan, kita selesaikan. Semuanya kita lakukan, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tapi kalau kita bisa pun semua karena kasih karunia Allah. Dikatakan, letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang ditawarkan Injil. Tapi kita juga harus perhatikan bagaimana hidup kita. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Rasul Paulus mengajarkan, aku telah meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus. Dan perhatikan bagaimana kamu bangun hidupmu di atas dasar Yesus Kristus itu. Ada orang yang membangun dirinya, hidupnya di atas emas, perak, permata. Ada yang membangun hidupnya di atas kayu, jerami, rumput kering. Hari Tuhan akan nampak seperti api, membakar. Orang yang terbuat dari emas, perak akan dimurnikan, akan muliakan. Akan jadi mulia. Yang terbuat dari kayu, rumput kering, jerami akan terbakar api, habis, akan menderita kerugian. Karena itu kita harus waspada dalam hidup ini. Karena apa yang ditabur orang, itu akan dituainya. Yang kedua, bagaimana kita takut akan Allah, hidup taat. Di ayat 14, 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Taat, mendengar dengan penuh perhatian, mau tunduk, mau mematuhi Allah. Jangan ikuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan biarkan tubuh kita, nafsu kita menguasai diri kita. Jangan karena nafsu makan menjadi gelojo dan rakus, kita harus kuasai diri. Jangan karena nafsu seks, kemudian orang jatuh dalam percabulan, perzinahan, kecemaran. Jangan karena nafsu iri hati, benci, ingin milik orang lain, kita akhirnya hidup menjadikan hati Tuhan. Kita harus kuasai diri, kita harus tahan diri. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, barang siapa mau menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena itu murid-murid Kristus. Hidup taat kepada Allah. Jangan ikuti hawa nafsu. Bagaimana kita bisa kuasai nafsu kita, latihlah dirimu beribadah. Salah satunya dengan berpuasa. Murid-murid Kristus harus latih diri berpuasa seminggu sekali. Supaya kamu bisa menahan rasa lapar, menahan rasa keinginan berhubungan seks, menahan hawa nafsumu, supaya kamu bisa mentaati Allah. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa hidup takut akan Allah, hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16.
Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus artinya suci, tak bercacat secara moral. Di dalam seluruh hidupmu, dalam hidup pernikahanmu, hidup keluargamu, hidup yang sekolah, yang studi, kuliah, hidup dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam waktu luangmu harus kudus. Sama seperti Allah, sifatnya kudus. Tuhan Allah berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sucikan hatimu, sucikan pikiranmu, sucikan tanganmu, sucikan kakimu. Mari kita hidup kudus. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup takut akan Allah? Amalkan kasih. 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Allah hidup saling mengasihi dengan segenap hati. Hendaklah kasih tidak pura-pura. Sebab Allah itu menilai hati kita. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan di 1 Korintus 13, apapun kita kerjakan, kita lakukan, kalau bukan karena berdasarkan kasih, tidak ada gunanya, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Allah menghargai orang yang hidup dalam kasih. Jangan hidup kita akhirnya dipandang oleh Allah tidak ada gunanya karena kita tidak mengamalkan kasih. Saudara, mari kita belajar hari ini. Miliki rasa takut akan Allah. Sebab Allah kita sembah, Allah Bapa adalah hakim yang adil. Yang akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, kita milik Allah, kita milik Kristus. Dan kita sedang diselamatkan dalam pengharapan. Karena itu kita harus hidup takut akan Allah. Waspada, hidup taat, hidup kudus, hidup dalam kasih. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Allah. Ya, hidup dalam takut akan Allah. Hidup menyenangkan Tuhan Allah dan memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kembali kami diingatkan untuk hidup di hadapan-Mu ya Allah dengan rasa takut akan Engkau. Bulatkan hati setiap kami untuk takut akan nama-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Ampuni kalau ada pikiran, perkataan, perbuatan yang menyedihkan hati-Mu selama ini. Kiranya Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami, mengenali hati kami, pikiran kami. Lihatlah apakah jalan kami serong. Apakah ada kejahatan di hati kami. Bersihkanlah Tuhan. Tuntunlah kami di jalan-Mu yang kekal. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Betel Indonesia, Jalan Merak, cabang Ranting, Tuhan kuduskan bagimu. Juga untuk Gereja Betel Indonesia, Tuhan kuduskan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu semua. Umat-Mu, kuduskan kami oleh kebenaran, firman-Mu lah kebenaran. Berikan kami rasa takut akan Allah, agar kami boleh hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan, mengalami damai sejahtera. Kami berdoa untuk Indonesia, Yeshua Tuhan Indonesia, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di Indonesia. Kami berdoa untuk pemilu yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang, kiranya Tuhan turut campur tangan, berikan keamanan, berikan ketertiban, supaya umat boleh hidup dalam kesalehan, kehormatan, dalam hidup yang tenang, tentram, di mana tidak ada kerusuhan, tidak ada hal-hal yang jahat terjadi di negeri ini. Kami mohon anugerah-Mu, datang kerajaan-Mu Tuhan, di bumi ini jadi kehendak-Mu. On earth as it is in heaven. Kekasih Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah-Mu, angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.